Silakan duduk, saudara dalam kasih Kristus. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Filipi 4 di ayat 10 dimulai. Filipi 4. Filipi 4 di ayat 10 mulai. Amin. Saya bacakan untuk kita. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya kamu menunjukkan perhatianmu kembali kepadaku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Alkitab saya terjemahan yang baru, yang terbaru yang sekarang, yang dari Lembaga Alkitab Indonesia. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu itu apa itu kelimpahan. Dalam setiap keadaan dan dalam segala hal, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam keadaan kenyang maupun dalam keadaan lapar. Baik dalam keadaan berkelimpahan maupun dalam keadaan berkekurangan. Di ayat 13. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus berkata bahwa kukatakan di ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Artinya bahwa Rasul Paulus sudah pernah mengalami atau sedang mengalami kekurangan dan kelimpahan, kecukupan. Dia pernah mengalami lapar, dia pernah mengalami kenyang, dia pernah mengalami tertawa, dia pernah mengalami dalam kesedihan tetesan air mata. Sehingga dia berkata, aku tahu karena aku sudah alami. Tetapi di ayat 13 dikatakan, segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Lalu tema firman di hari ini, pagi ini, kekuatanku hanya daripada Tuhan. Kekuatanku hanya datangnya dari Tuhan. Yang Bapak angkat tangan dulu. Oke. Meme mana? Meme. Dekat Hendra lah. Lalu kalau kita lihat suami kita, apa yang ada dalam pikiranmu? Kalau Ibu Gembala lihat saya, apa yang dalam pikiran Ibu Gembala? Bersyukur memilikimu. Terlalu indah. Tapi kadang gak begitu juga sih. Kalau kita lihat. Kalau ibu-ibu lihat suaminya, dia begini. Ada beban di wajah suaminya. Ada kekurangan. Aku terima kau apa adanya. Berarti pahit. Lalu kalau kita menatap ke depan. Ada kalanya raut wajah kita. Sepertinya jauh pertolongan. Atau sepertinya nggak berubah keadaan. Kalau kita menatap anak kita. Sepertinya ada keraguan tentang keberhasilan, kemampuan anak.
Atau kita anak melihat wajah orang tua kita. Seharusnya orang tuaku contoh bagiku. Tapi tak apalah. Engkau tetap orang tuaku. Tatapan itu, kata-kata yang ada dalam hati kita. Sesungguhnya ada di dalam jeritan. Atau tentang keadaan kita berkata. Kenapa ya seperti ini? Sepertinya nggak ada perubahan. Kita bergumul yang ini bagi orang lain gampang. Tapi bagi kita kayaknya susah banget. Untuk mendapatkan DP motor aja untuk 1,5 juta. Susah banget gitu. Untuk cicilan motor nih, DP-nya untuk mau kredit motor 1,5 juta. Susah banget. Orang lain gampang banget. Untuk mencapai itu saja, sepertinya ada tekanan, persoalan, berat. Rasul Paulus mengatakan bahwa aku pernah alami semuanya dalam kekurangan. Kalau begitu saudaraku, kalau kita menatap ke depan, sepertinya jawaban atau keadaan tidak berubah. Atau kita lihat ke dapur, menu hari ini sama dengan menu yang berkali-kali di hari-hari yang lalu. Ibu Gembala tadi pagi dia nanya, kita mau masak apa ya? Kita mau makan apa? Itu pertanyaan yang menyenangkan loh. Berarti ada alternatif pilihan dan dia mampu untuk itu. Lalu kalau orang Medan berkata, siapa yang kita makan hari ini? Garang. Karena tidak ada yang lain lagi. Lalu Ibu Gembala berkata, kita makan apa ya? Berarti ada beberapa pilihan. Lalu kalau kita makan apa? Enggak ada pilihan. Itu sesuatu persoalan. Kita berusaha, kita berdagang, kita bekerja. Sepertinya usaha itu, pekerjaan itu tidak bisa menembus apa yang kita inginkan. Lalu di dalam terus kita berjuang, lalu kita terus berjuang, terus kita berjuang untuk hal itu. Perjuangan itu tidak mampu menembus apa yang ada dalam hati kita. Dan itu sesuatu beban. Sepertinya kita bekerja, berusaha, hanya menutupi lubang yang hari ini. Kalau ada lubang besok, nyerah. Kita bekerja, kita dagang hari ini. Sepertinya hasilnya, untungnya, untuk makan. Untuk kita bisa menabung dari hasil dagang itu. Nggak bisa. Apalagi menambah modal dalam usaha. Sepertinya kegiatan kita rutin yang kita lakukan itu menjemukkan. Lalu kita melihat ke sebelah. Enak banget orang ini. Lalu saya. Dan itu akan mempengaruhi jiwa dan pikiran kita. Termasuk iman percaya dan semangat ibadah kita. Kalau begitu, keadaan yang seperti itu, kepada siapa kita menaruh pengharapan ini? Lalu kalau kita berpikir yang sehat, yang normal, maka aku akan menaruh pengharapanku kepada yang lebih kuat dari aku. Yang lebih dahsyat. Bukan hanya saja lebih kuat, lebih dahsyat, tetapi kepada yang lebih mengasihiku, siapa dia? Hanya Tuhan. Saudara kita lebih kuat dari kita, tapi belum tentu dia mengasihi dalam kekurangan kita. Kalau begitu mari kita bangun. Pengharapanku adalah kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang selalu mengasihi aku di dalam kekurangan.
Ini yang membuat kita semangat dalam hidup. Jadi untuk itu Bapak Ibu, mari kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan yang mengasihi, yang kasihnya tanpa batas. Tanpa batas ini, dikala aku lemah dalam kekurangan atau aku setia, kasihnya tak terbatas dan tidak putus-putus kepadaku. Terus mengalir bagaikan air di sungai, kasih Tuhan. Kalau begitu mari kita berkata bahwa aku terus dan terus menaruh pengharapanku kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata bahwa umat Kristen, anak-anak Tuhan akan mendapatkan kekuatan pertolongan dari Tuhan kalau Tuhan ada di sini. Amin. Sekali lagi bahwa kalau kita berkata bahwa pengharapanku aku taruh kepada Tuhan, ketidakberdayaanku, aku menaruh pengharapan kepada Tuhan yang mengasihi aku. Maka kita mengatakan bahwa pertolongannya akan ada padaku kalau Yesus di sini. Pastikan di hati kita, di hidup ini, di pikiran kita ada Tuhan. Tidak mungkin aku memegang kayu lalu aku bergantung kepada kayu kalau kayu itu jauh. Karena ada kayu itu di depanku, ku pegang, maka aku kuat. Tidak mungkin aku bergantung kepada ranting yang kecil yang patah, suatu kebodohan. Tapi saya akan memegang kayu yang besar, lalu aku bergantung kepadanya karena di bawah ada ular, ada singa, ada harimau. Karena aku tahu kayu itu kuat. Dan kayu itu ada di depanku. Yesus itu lebih daripada kayu itu. Dia adalah Yesus Kristus pencipta langit dan bumi yang menyelamatkan aku. Saya mesti pegang dia. Jangan lepaskan. Kalau kita lepaskan, yang rugi, kita menatap hidup ke depan di dalam kesia-siaan. Tapi kalau aku pegang Tuhan, anugerahnya ada padaku. Jemaat Tuhan, mungkin tidak menyukai yang namanya sakit penyakit. Tadi malam Ibu Gembala terus batuk, pilek batuk, batuk. Ada enggak orang begini? Ore, aku batuk loh. Si Ken mungkin gitu ya. Atau kalau kita yang dewasa, kalau nggak suka batuk, nggak suka pilek, nggak suka demam. Tidak suka kondisi ekonomi yang ya susah. Mendapatkan 1.500.000 untuk modal dan untuk motor, untuk kredit motor susah. Artinya bahwa ada persoalan ekonomi. Lalu kalau kita tarik diri kita, persoalan apa yang terjadi dalam diri kita sekarang? Ternyata persoalan bukan hanya saja ekonomi atau untuk mendapatkan uang. Untuk makan dan minum. Suatu ketika saya bergumul, dan sampai sekarang saya bergumul. Tuhan, aku mau jual mobil ini. Menjual mobil aja pergumulan, saudara. Lalu Kak berkata, ini Pak Gembala jual mobil. Saya tuh dapatkan motor aja susah banget. Yang saya perlihat di sini bahwa ternyata kita semua punya pergumulan yang berbeda-beda. Pergumulan uang, pergumulan kesehatan, pergumulan pekerjaan, pergumulan menatap suami, pergumulan menatap istri, pergumulan menatap masa depan. Sepertinya nggak mungkin. Kita nggak suka. Tapi kita harus hadapi. Sehingga seorang istri, dia lihat suaminya. Artinya ditelan kelakuannya itu. Sifatnya itu, udahlah. Tapi dia harus hadapi enggak? Nggak mungkin dia pak, nggak mungkin.
Ada ndak ibu-ibu lihat suaminya, aduh, Pak, ini bagianmu. Pak, enggak kan, dihadapi, dia terima apa, dijalani. Nggak mungkin disingkirkan. Alkitab berkata tidak boleh menceraikan suami atau istri yang punya kekurangan, yang lihat gelagatnya, sikapnya tahun ke tahun. Orang udah makan tempe, dia tahu mulu, tahu ke tahu. Nggak ada perubahan. Aku nggak mungkin meninggalkannya. Alkitab berkata nggak boleh. Lalu kita jalani, persoalan nih kita mesti jalani. Nggak suka. Tapi kita harus hadapi. Kita maunya seperti ini, aku maunya seperti itu. Tapi tidak terjadi. Tapi kita mesti jalani. Itulah di dalam Filipi 4 ayat 10 dikatakan, segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala hal, ada beberapa hal yang kita perhatikan sini. Yang pertama, segala perkara, itu menyatakan segala sesuatu, yang artinya bukan hanya hal-hal yang kecil, tetapi hal-hal yang besar. Bukan hanya saja ternyata dalam rumah tangga, melihat wajah suami, melihat wajah istri ada pergumulan. Melihat ke dapur ada pergumulan. Musim kemarau, tambah biaya hidup. Benar atau iya? Kita beli isi ulang, itu harganya berapa 1 galon? Berapa 1 galon isi ulang? 7.000. Mahal juga ya. Kalau gitu Pak Supriyadi kita jual air galon sini. 6.000 saja. 6.000. Berarti dalam musim kemarau tambah biaya hidup. Satu hari nggak mungkin cukup 5 galon. Maaf, kalau klosetnya mampet 3 galon tuang ke situ, tambah lagi biaya, kan begitu. Artinya bahwa dalam hidup ini yang tak terduga yang ada dalam pikiran kita ternyata bisa menambah persoalan dan pergumulan. Itu yang dikatakan persoalan yang tak terduga. Biaya Natal ada biaya yang tak terduga. Di dalam pergumulan juga, tiba-tiba ada pergumulan yang tak terduga. Musim kemarau, tambah. Seperti air isi galon itu. Saudara dalam kasih Kristus, berarti apa? Segala perkara. Itu menyatakan segala sesuatu. Hal yang kecil, air galon itu, termasuk itu hal yang kecil. Bisa menjadi persoalan loh. Hal yang kecil ini bisa menjadi sesuatu yang besar. Kalau si pengantar air galon itu tidak datang. Anak menangis. Segera harus ke kamar mandi dan lain sebagainya, tidak ada air. Dan itu bisa suasana tidak baik. Dan itu bisa menghalangi untuk tidak ibadah. Mati listrik. Bisa itu menghalangi tidak ibadah. Bisa itu merebut damai sejahtera. Artinya bahwa ternyata persoalan yang kecil itu pun bisa menghilangkan damai sejahtera, bisa mengikat merantai kaki kita untuk tidak dalam ibadah. Bukan hanya perkara yang besar saja, hal yang kecil. Kalau begitu, mari kita rangkum semuanya bahwa segala hal dapat kutanggung, segala hal perkara yang kecil, perkara sepele, perkara utang piutang, perkara kreditan, perkara air minum, perkara kamar mandi, perkara yang bocor dan lain sebagainya. Mari kita berkata bahwa aku akan terus menjalani ini dengan menaruh pengharapanku kepada Tuhan. Kenapa? Jangan dari hal yang kecil seperti ini menghilangkan damai sejahtera sehingga makna kekristenan tidak ada pada kita, yaitu rahmat anugerah Tuhan janjinya tidak kita nikmati di tengah-tengah persoalan yang kecil itu. Kalau saya mau bertanya kepada ibu, kira-kira persoalan yang kecil itu seperti apa lagi dalam hidupmu? Yang membuat kita itu tak berdaya. Wakil gembala kemarin kepala lehernya dirantai pakai apa itu? Disangga.
Karena ada gangguan saraf ya, pengapuran ya. Kasihan ya. Ada yang kasihan dah kalian. Penyangga di sini, lalu gini dia. Kayak robot. Itu bisa menghilangkan damai sejahtera loh bagi dia. Kalau itu nggak sembuh-sembuh, mungkin dia jenuh. Gampang jenuh, terus apalagi larinya kepada gampang emosi, gampang marah. Marahnya ke siapa? Ke saya nggak mungkin, nggak berani. Ke istrinya lah. Hanya istrinya bisa naik, tekanan darahnya naik, turun. Karena persoalan pengapuran di leher. Hal kecil bagi bapak ibu. Mungkin tapi bagi istrinya hal yang besar itu. Kenapa? Emosi suami saya ini kok nggak stabil ya, kok jadi labil begini. Dan itu akan mempengaruhi loh damai sejahtera dalam rumah tangga. Mempengaruhi apa lagi? Doa. Artinya bahwa ternyata kalau kita lihat persoalan yang paling kecil, kalau Tuhan itu tidak ada di sini, bisa itu merusak kebahagiaan dan keharmonisan persekutuan kita kepada Tuhan. Perkara yang besar apa lagi? Ibu Gembala, ada perkara besar enggak? Banyak. Contoh saja. Perkara tanah. Bapak Ibu, kalau saya lihat wajahmu, bukan hanya persoalan kecil ternyata ada padamu. Udah ada jodoh, untuk mau menikah pun pergumulan. Udah ada jodoh nih, mau menikah. Gak ada uang untuk baju pengantin. Untuk apa lagi? Untuk gedung, untuk cetak undangan, untuk PK pendeta lagi. Banyak keterbatasan dalam tubuh kita yang bisa itu menghalangi kita untuk tidak ada dalam hadirat Tuhan. Sakit, apalagi keterbatasan fisik kita. Ada lagi yang lain? Oke. Keterbatasan mental, kita bisa menyerah. Keterbatasan mental menghadapi persoalan, nyerah. Langsung putus asa. Langsung down, langsung drop semangatnya. Tuhan tolong aku. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tangannya makin tinggi lagi. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tolong. Gak kuat menyerah. Sepertinya jauh pertolongan. Dalam sikap seperti ini, orang bisa melakukan yang salah. Dalam keputusasaan, menghadapi untuk jawaban doa yang dipanjatkan kepada Tuhan, orang bisa melakukan yang salah, menyerah. Udah putus asa. Lalu mengambil sikap, pergi kepada orang yang tidak pintar. Orang bilang orang pintar, saya bilang enggak, pergi ke dukun. Oh, supaya kamu ada berkat begini. Supaya tanahmu dijual, laku terjual, dipercikin air suci. Artinya bahwa dalam keputusasaan ini, menanti jawaban, menanti kesembuhan, orang bisa melakukan yang salah. Siapa di antara kita yang pernah melakukan yang salah dalam menghadapi keputusasaan itu? Itu berbicara keterbatasan apalagi yang dialami oleh manusia, keterbatasan finansial, uang, dan tabungan kita semakin habis dan ludes dalam sekejap. Berbicara keuangan, utang sana, utang kiri, utang sana, habis segala lagi. Mau kemana lagi? Persoalan keuangan finansial, semua serba terbatas. Depan rumah saya ada warteg. Ada mobilnya, suami istri kerja, istrinya warteg, suaminya kerja juga. Tiap hari nongkrong depan rumahnya, orang nunggak tagih, koperasi. Nggak siang, nggak malam. Orangnya di rumah, tapi nggak dibuka-buka. Datang lagi orang koperasi.
Belanja lagi ke tukang sayur saya tanya, udah berapa utang dia? Udah ada sampai 5 juta. Baru 1 orang. Lalu sono lagi. Ternyata dalam kekurangan keuangan, orang bisa melakukan banyak kesalahan. Lalu saya di WA, Pak Polin, ini uang saya dikit lagi mau datang. Saya mau belanja, pinjam dong. Ibu-ibu pinjam ke saya. Gila nah. Betapa dekatnya saya sama dia gitu. Pak Polin, pinjam dulu 2,5 juta untuk belanja. Menghadapi persoalan keuangan kadangkala tidak melihat ada berbicara etika, kesopanan, keramat tamahan. Nggak ada lagi, yang penting dapat. Artinya bahwa ada banyak keterbatasan yang kita tidak bisa menjawab setiap pergumulan dalam hidup. Dan kita tidak suka hal itu. Kita maunya senang, ekonomi kita diberkati, uang semua terpenuhi. Tapi kenyataannya kita mesti dalam kekurangan. Lalu saudara kasih Kristus, keterbatasan logika kita bisa stres. Depan samping rumah saya ada rempang ketiga 4, dikejar saya. Pak Puli, tunggu dulu. Pak Puli pernah enggak asam lambung? Ini penyakit saya ini loh. Asam lambung terus naik. Kalau saya asam lambung saya naik, saya nggak berdaya, nggak bisa. Lemes. Asam lambung. Orang Islam haji. Pikiran saya itu suka kacau, Pak. Padahal dia baru dapat istri muda. Istri tua meninggal, lalu ternyata istri muda juga tidak buat ketenangan bagi dia. Yang saya lihat di sini bahwa ada banyak keterbatasan dalam diri kita ini. Dalam kesehatan, dalam mental kita, dalam kejiwaan kita. Dalam keuangan, dalam logika kita bisa stres, bisa putus asa, bisa galau. Lalu kalau itu terjadi, kita tidak dekat dengan Tuhan. Padahal kita orang Kristen. Berarti kekristenan kita suatu kebohongan. Kalau kita datang ke dukun, kalau kita datang kepada yang bukan orang pintar, kalau kita datang minta hikmat kepada orang-orang yang tidak seiman, berarti kekristenan kita palsu. Tidak benar kekristenan kita itu. Kekristenan yang benar adalah menghadapi keterbatasan itu. Kita lipat tangan, kita datang kepada Tuhan, kita bangun mesbah, kita bangun persekutuan, kita bangun ibadah kita. Itulah kekristenan. Persoalan kekurangan keterbatasanku ini, saya mesti bangun hidup saya dalam Tuhan. Maka aku akan berkata bahwa aku kuat karena ada Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, aku akan lemah. Ada Tuhan di sini. Satu ketika gereja kami di Bekasi tutup. Lalu saya tidak lagi buka panti rehabilitasi, saya tutup itu. Lalu istri saya, adik saya di Amerika bilang gini, udah kesini aja bang. Istri saya juga setuju saya ke Amerika. Lalu di sini bisa nanti bekerja sama melayani. Saya bilang sama istri, terus kita bergumul. Lalu saya bilang istri, Tuhan pasti hukum saya kalau saya pergi. Tuhan pasti hukum saya karena itu bukan tujuanku. Yang kerja di Amerika, pelayanan, endingnya nanti bukan pelayanan tapi kerja. Sementara saya terpanggil untuk sebagai pelayan Tuhan. Saya bilang, saya pasti dihukum Tuhan kalau saya pergi. Kita mesti sadar. Kalau Tuhan tidak ada di sini, sia-sia hidup. Kalau tidak ada Tuhan di sini, di hati kita, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kemewahan kita, sia-sia. Untuk itu saudara kasih Kristus, mari kita berkata bahwa Allah itu memiliki kuasa yang tidak terbatas. Ini suatu pengharapan, gairah dalam hidup kita. Dalam dalam keterbatasan hidupku, dalam ketidakmampuanku,
Aku memiliki Tuhan yang tidak terbatas. Dan Dia membuat aku sanggup untuk melakukan banyak hal dalam hidup. Sekalipun sesungguhnya aku tidak sanggup untuk melakukannya. Sekalipun aku tidak sanggup untuk meraih, untuk mendapatkannya. Tetapi Allahku, Allah yang sanggup, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, yaitu Yesus Kristus. Dia memampukan aku untuk meraih. Seharusnya aku tidak bisa meraih. Seharusnya aku tidak bisa mendapatkan. Dan aku tidak mungkin dapat untuk mendapatkan itu. Tetapi karena kekuatan Tuhan, karena rahmat Tuhan, karena kebaikan Tuhan, olehnya aku diberikan kesempatan untuk meraih yang seharusnya itu bukan milik saya. Tuhanku yang berkuasa yang tidak terbatas itu menolong kita menghadapi berbagai pergumulan hidup kita dalam segala hal. Sehingga kita berkata di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ambil dari ayat ini apa yang kau alami. Di ayat 8-nya. Ayat 8 dulu Kak. Dalam segala hal, dalam segala hal. Sebutkan dalam segala hal itu. Pergumulan apa, persoalan apa, kesulitan apa. Lalu katakan, aku tidak putus asa. Lanjut di ayat 9-nya. Kami dihempaskan. Tidak ada pertolongan. Namun Tuhan menolong aku. Tidak hancur, tidak binasa. Tidak sia-sia. Maka kita berkata bahwa Tuhan itu baik dalam hidupku. Kalau begitu, di Filipi 2 ayat 13. Filipi 2 ayat 13. Ini menjadi suatu komitmen kita. Dan terus kita kerjakan dalam hidup. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Karena Allah lah. Apa yang dikerjakan Allah dalam hidup kita? Kita berkata, aku kuat. Aku sehat. Ada damai sejahtera. Ada keselamatan. Yang pasti, semua apa yang ada padaku, itu adalah pekerjaan Tuhan. Kalau kita berkata itu semua pekerjaan Tuhan, pasti kita semakin lipat tangan. Dan semakin dekat. Dan semakin bersyukur. Semakin bersemangat dalam Tuhan. Lalu berkata, Tuhan terima kasih, aku kuat. Terima kasih, aku kuat. Terima kasih, aku bisa menjalani ini. Terima kasih, aku bisa menikmati. Aku terima segala rahmat anugerah-Mu. Bangkit berdiri. Haleluya.